Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 931, Telapak Naga Pengembara Biasa. Pada saat ini, Sue Dahu merasa matanya gelap dan langit gelap. Meskipun dia tahu bahwa pahlawan Chu mungkin bercanda, hati kecil Sue Dahu masih tidak dapat menerimanya. Jika dia tidak hati-hati, monster tua dari 2000 tahun lalu akan datang untuk membalas dendam padanya, dan dia mungkin akan berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Jiwa Sue Jing gemetar. Dia membawa Su Yue keluar untuk membangkitkan rasa takut Chu Chen dan dengan demikian menyelamatkan hidupnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Chu Chen tidak peduli sama sekali. Jiwa biru gelap itu bergegas keluar dengan putus asa. Chu Chen menggunakan teknik telekinesis untuk mengendalikan pedang dan langsung membunuhnya. Ketika aura jiwa Sue Jing benar-benar menghilang, Chu Fang menghela napas lega. Ia mengira ini adalah kasus berdarah akibat jiwa yang melarikan diri. Tetapi ia tidak tahu bahwa sebenarnya ada jiwa yang telah terbangun dan menolongnya. Untungnya, mereka terbunuh tepat waktu. Sayangnya, nyawa gadis tak berdosa berusia 19 tahun dan Taigong Sue Hong dari desa Changping yang berusia 105 tahun telah melayang. Adapun pendiri sekolah pedang Yuanu di wilayah Qin, Chu Chen hanya mengingatnya. Kita tidak bisa selalu memikirkan bahaya yang tidak diketahui. Lagi pula, tidak ada hubungan antara Qingji dan bumi. Terlebih lagi, 2000 tahun telah berlalu. Ada kemungkinan Su Yue telah menjadi lebih kuat. Tetapi ada kemungkinan juga ia tewas dalam pertempuran brutal di wilayah Qin. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Chu Chen melirik Sue Dahu. Wajah Sue Dahu pucat pasi, dan dia jelas ketakutan dengan apa yang baru saja dikatakan Chu Chen. Jangan khawatir, Chu Chen menghiburnya. Bahkan jika Su Yue kembali, aku tidak akan memberitahunya bahwa kamu telah membunuh Sue Jing. Lagi pula, dia tidak percaya kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Paling-paling, dia mengira kamu adalah kaki tangan. Sue Dahu merasa seperti sedang naik roller coaster. Kepalanya pusing dan dia terjatuh. Kebisingan pertempuran di sini menarik perhatian banyak warga distrik baru Changping. Beberapa orang berjalan ke arah sisi ini dengan ragu-ragu. Tidak ada lampu jalan di pinggir jalan distrik baru Changping saat larut malam. Karena begitu banyak hal aneh yang terjadi di distrik baru Changping akhir-akhir ini, orang-orang tidak berani mendekat dengan gegabah. Hentikan penduduk desa dan jangan biarkan mereka datang, kata Chu Chen. Pada saat ini, beberapa mobil polisi melaju ke distrik baru Changping. Xiao Yue, hal selanjutnya terserah padamu. Chu Xiaoyu mengangguk. Dia sudah terbiasa dengan cara menangani situasi seperti itu. Chu Chen tidak kembali ke Changcheng secara langsung. Setelah meninggalkan distrik baru Changping, Chu Chen tiba-tiba mendapat ide dan berangkat ke desa Changping lagi. Desa kuno dan sepi itu tampak seperti tempat terbengkalai di tengah malam. Chu Chen muncul di aula leluhur. Di dalam aula leluhur, memang hanya ada satu tempat di mana batu hamil dewa pernah ditempatkan. Tetapi roh di dalam batu hamil dewa ini adalah putri Sue Jing dan Su Yue. Jadi, di mana jiwa Sue Jing bersembunyi di lempengan batu itu?
Inilah yang membuat Chu Chen penasaran. Dia ingin kembali ke tempat di mana jiwa Sue Jing terbangun dan melihatnya. Mungkin dia akan mendapatkan sesuatu. Lagi pula, tadi, sebelum dia hendak membunuh Sue Jing menggodanya dengan seni bela diri kuno yang dapat menghasilkan kekuatan supernatural. Setelah berkeliling di aula leluhur dan tidak menemukan apapun, Chu Chen berjalan keluar, mengelilingi desa, dan jiwanya menyebar, menyelidiki kemana-mana. Jika tidak ada panen di desa, Chu Chen tidak punya pilihan. Desa Changping dikelilingi oleh pegunungan. Jika tempat kebangkitan Sue Jing berada di pegunungan dan hutan lebat, akan sangat sulit bagi Chu Chen untuk menemukannya jika ia mencarinya secara membabi buta. Tak lama kemudian, sebagian besar desa telah dieksplorasi. Tepat ketika Chu Chen hendak menyerah dan pergi, dia berhenti di depan sebuah pintu kayu kuno. Chu Chen meliriknya. Setelah beberapa saat, Chu Chen mendorong pintu terbuka dan masuk. Pintu kayu itu mengeluarkan suara berderit. Meskipun desa itu bobrok, sirkuitnya selalu terhubung. Chu Chen segera menemukan tombolnya. Setelah menyalakan lampu, sebuah foto yang tergantung di dinding membuat Chu Chen takut. Di dinding yang lusuh itu, ada foto tua hitam putih, foto Sue Hong, kakek dari desa Changping. Ini adalah rumah Sue Hong. Chu Chen baru saja merasakan aura berbeda yang datang dari ruang dalam rumah ini. Melangkah masuk, benar saja, di suatu tempat rahasia di ruang dalam, ada lempengan batu yang retak-retak. Semangat di dalam telah terbangun. Chu Chen yakin bahwa disinilah jiwa Sue Jing terbangun. Ternyata jiwa Sue Jing telah bersembunyi di rumah Sue Hong selama ini. Chu Chen tanpa sadar mengambil lempengan batu di tanah, dan pupil matanya langsung mengecil. Sebenarnya ada ruang rahasia di bawah lempengan batu itu. Beberapa barang disimpan di bawah kompartemen rahasia. Chu Chen menemukan dua benda usang yang terbuat dari bahan yang mirip dengan gulungan perkamen. Saat dia membukanya, mata Chu Chen langsung berbinar. Yang pertama adalah teknik pedang gadis Yue. Inilah pedang Yuanwu yang dulunya terkenal di dunia pendekar dan memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Namun, orang yang paling cocok untuk ilmu pedang Yuanwu adalah wanita. Chu Chen sudah punya calon dalam pikirannya. Sejauh ini, Song Yan baru mempelajari satu teknik gerakan tubuh. Jika dikombinasikan dengan pedang Yuanwu, mungkin tidak butuh waktu lama bagi pahlawan wanita bernama Song untuk lahir di dunia seni bela diri. 100 perubahan Raja Kera dan ilmu pedang gadis Yue. Keduanya adalah seni bela diri kuno asli yang dapat secara langsung menghasilkan kekuatan supernatural. Ada juga latihan pemeliharaan kesehatan Tao, yang juga merupakan metode kultivasi ganda yang misterius. Chu Chen tidak bisa tidak iri dengan keberuntungan istrinya. Senang sekali memiliki suami yang mencintainya. Chu Chen membuka yang kedua, dan seperti yang diduga, itu adalah serangkaian teknik telapak tangan. Malam ini ketika berhadapan dengan Sue Jing, teknik telapak tangan yang digunakan Sue Jing terbuka lebar dan tertutup lebar, seperti naga yang berenang. Nama teknik telapak tangan ini adalah telapak naga abadi. Namanya cukup misterius. Chu Chen mendesah. Dia baru saja membunuh jiwa Sue Jing dengan pedang.
dia selalu merasa bahwa teknik telapak tangan ini hanya rata-rata. Tetapi, ini sudah merupakan sebuah pencapaian terobosan. Khususnya, setelah melihat sekilas, Chu Chen yakin dalam hatinya bahwa dengan tingkat kekuatan batinnya saat ini, asal dia dapat melatih telapak tangan abadi naga pengembara hingga ekstrim, dia mungkin dapat memperoleh kekuatan gaib dan memasuki alam kekuatan gaib. Meskipun itu hanya teknik telapak tangan biasa yang dapat menimbulkan kekuatan supranatural, namun tidak dapat dibandingkan dengan semua ilmu bela diri kuno lainnya yang tidak dapat menimbulkan kekuatan supranatural. Telapak naga peri, Chu Chen berkata dalam hati, jika teknik telapak tangan ini berevolusi menjadi kekuatan magis, apakah itu seekor naga berenang yang muncul dari telapak tangan? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berfantasi tentang hal itu. Dia melancarkan serangan telapak tangannya, dan bersamaan dengan itu, muncullah seekor naga berenang yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan melesat keluar sambil meraung panjang. Chu Chen tiba-tiba teringat pada 18 tapak penakluk naga yang terkenal di dunia. Selain dua seni bela diri kuno, Chu Chen tidak menemukan apapun lagi. Setelah meletakkan batu hamil dewa yang pecah ke dalam cangkang Changtian, Chu Chen segera berangkat dan pulang ke rumah. Peristiwa dengan Sui Jing juga menjadi peringatan bagi Chu Chen. 20 atau lebih batu hamil dewa yang dikumpulkan di Changtian Bei-nya hanyalah sebagian dari banyak batu hamil dewa yang tersebar di seluruh daratan Shenzhou. Mungkin ada jiwa lain yang telah terbangun, tetapi mereka sama rendah hatinya seperti Sui Jing. Setelah mengambil alih tubuh Sui Hong, Sui Jing tidak menimbulkan suara apapun dan terus berlatih dengan tenang sebagai Sui Hong. Bahkan ketika Chu Chen melihatnya pertama kali, dia tidak menyadari apapun. Sekarang fajar, Chu Chen kembali ke kota Chan dalam keadaan kelelahan. Di jalan-jalan Canceng, terlihat petugas kebersihan yang bangun pagi menyapu lantai. Seorang lelaki tua berjualan stik goreng di pinggir jalan, dan anak-anak muda berlari untuk berolahraga pagi. Chu Chen menatap mereka satu persatu untuk waktu yang lama. Dia sekarang merasa seolah-olah semua orang yang dilihatnya dirasuki oleh roh jahat. Bab 932, Medali Pertahanan. Peristiwa Sui Jing membuat Chu Chen merasakan krisis. Di bawah faktor-faktor yang tidak pasti, setiap orang yang Anda lihat mungkin telah dirasuki oleh roh lain. Tentu saja, Chu Chen yakin bahwa jumlah batu pembawa dewa yang tersisa dari 2000 tahun lalu tidak akan sebanyak itu. Kembali ke villa kecil keluarga Song, Song Yan baru saja bangun tidur dan keluar dari kamar mandi dengan piyamanya. Saat dia melihat Chu Chen tiba-tiba muncul, dia juga terkejut. Chu Chen tidak sabar lagi. Dia menarik Song Yan dan membantunya berganti pakaian. "Istriku, kemarilah. Aku ingin mengajarimu teknik pedang." Chu Chen dan Song Yan datang ke tumpukan bunga plum di samping Danau Song. Ilmu pedang gadis Yue, Chu Chen meminta Song Yan untuk menggunakan cabang pohon sebagai pedang dan berlatih teknik pedang gadis Yue. Song Yan adalah orang yang cerdas. Setelah berlatih latihan pemeliharaan kesehatan Tao, dia memiliki kemampuan untuk mengingat apapun yang dilihatnya. Setelah membaca teknik pedang gadis Yue pada gulungan perkamen,
Song Yan dengan cepat menghafal teknik pedang tersebut. Di tiang bunga plum, dengan tubuhnya yang halus dan ringan, dia tampak seperti peri yang turun ke bumi. Dia memegang sebuah dahan di tangannya dan melambaikannya. Chu Chen berdiri di satu sisi, menatap Song Yan, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jika cabang itu diganti dengan pedang dewa yang tiada taraf, kekuatan Song Yan pasti dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tampaknya ilmu pedang gadis Yue akan kembali meraih kejayaannya di tangan Song Yan. Melihat Song Yan asyik mendalami ilmu pedang gadis Yue, Chu Chen pun tak tinggal diam. Ia pun langsung mendalami ilmu telapak tangan naga pengembara abadi. Chu Chen tidak terlalu tertarik dengan telapak tangan naga pengembara abadi. Meskipun dia tahu bahwa itu dapat secara langsung mengarah pada kekuatan supernatural, Chu Chen tidak merasakan kekuatan telapak tangan naga pengembara abadi dari Sue Jing. Telapak tangannya bagaikan seekor naga yang sedang berenang, lincah dan cepat. Chu Chen mulai mempelajari telapak tangan naga berenang abadi. Sesuai dugaannya, jurus tapak naga berenang abadi sangat mudah dipelajari. Chu Chen dengan cepat menguasai jurus telapak naga berenang abadi. Jurus pertama dari tapak naga abadi adalah naga biru muncul dari gunung abadi. Chu Chen melambaikan telapak tangannya dengan kuat, dan tiba-tiba dia merasakan semacam panas di tubuhnya, mengalir ke seluruh tubuhnya dari atas ke bawah. Dengan pengerahan kekuatan yang tiba-tiba, kekuatan ini hendak keluar dari tubuhnya dan berkumpul di telapak tangan Chu Chen. Namun, kekuatan di telapak tangan Chu Chen menghilang dalam sekejap. Sosok Chu Chen berhenti, berpikir kembali ke kekuatan tadi. Jika aku dapat melepaskan kekuatan yang dihasilkan oleh kekuatan telapak tangan ini, aku dapat meningkatkan kekuatan telapak tangan abadi naga pengembara ke tingkat yang lebih tinggi. Chu Chen berkata dalam hati, sambil mengingat kembali pertarungan antara dirinya dan Sue Jing. Saat Sue Jing menggunakan telapak tangan naga pengembara abadi, tidak ada kekuatan khusus di telapak tangannya. Telapak tangan naga pengembara abadi, kalau di telapak tangannya tidak ada yang abadi, bagaimana bisa disebut telapak tangan abadi? Chu Chen segera memberi kekuatan tak bernama ini nama yang disebut kekuatan abadi. Meskipun saya tidak tahu seberapa hebatnya, setidaknya kedengarannya hebat dan luar biasa. Pertama kali Chu Chen menggunakan telapak tangan abadi naga pengembara, dia merasakan kekuatan abadi yang misterius ini. Faktanya, Sue Jing dan semua orang dalam keluarga Sue yang mewarisi telapak tangan abadi naga pengembara juga merasakan kekuatan abadi misterius ini di tubuh mereka. Akan tetapi, belum pernah ada seorang pun yang mampu melepaskan kekuatan abadi misterius yang dipicu oleh telapak tangan itu. Sebaliknya, daya itu selalu menghilang di dekat telapak tangan. Total ada 18 telapak tangan di telapak tangan abadi naga pengembara, yang membuat Chu Chen teringat pada BGM. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan mencari musik latar. Dalam suasana musik latar yang eksklusif ini, Chu Chen merasa seolah-olah melakukannya sekaligus, menampilkan telapak tangan abadi naga pengembara seolah-olah dengan bantuan ilahi. Ledakan, ledakan,
Dua pohon besar di samping Danau Song ditabrak oleh Chu Chen dan patah menjadi dua lalu jatuh ke tanah. Song Yan berhenti dan tanpa sadar menyentuh pinggang rampingnya. Aku benar-benar tidak tahan dengan siksaan suamiku. Song Yan juga bersyukur bahwa dia juga telah memulai jalan menjadi seorang pejuang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menahan dampak Chu Chen yang semakin kuat? Apa yang sedang aku pikirkan? Wajah Song Yan tiba-tiba memerah. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Dia pasti telah disesatkan oleh Chu Chen. Chu Chen menyadari bahwa Song Yan tersipu dan bergegas. Istri, apakah ada yang salah dengan teknik pedang Yuanwu ini? Tidak masalah. Song Yan menjatuhkan ranting pohon willow dan langsung berkata, "Aku sudah menguasai dasar-dasar ilmu pedang. Selanjutnya, aku hanya perlu berlatih dengan tekun setiap hari, dan aku pasti bisa mempelajari ilmu pedang gadis Yue sepenuhnya." Ngomong-ngomong, agen dari 3 negara akan datang ke Beichen hari ini. Ada rapat pukul 10. Aku akan kembali dan mandi lalu berangkat. Song Yan merasa seperti sedang melarikan diri. Dia merasa bahwa pria di depannya menjadi semakin menarik. Chu Chen menatap Song Yan dengan bingung saat dia pergi. Setelah beberapa saat, BGM berbunyi lagi, dan Chu Chen melambaikan telapak tangannya lagi, merasakan telapak tangan abadi naga pengembara. Pada saat ini, dalam penilaian Chu Chen, telapak tangan naga pengembara abadi naik level dari rata-rata menjadi cukup baik. Bagaimanapun, itu adalah teknik telapak tangan yang dapat langsung menjangkau kekuatan supranatural, dan itu bukanlah hal yang mudah. 10 hari, mungkin, Chu Chen menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri. Dia harus mengeluarkan kekuatan abadi dalam tubuhnya dalam waktu 10 hari. Yang tidak diketahui Chu Chen adalah, apalagi 10 hari, tidak ada satupun prajurit keluarga Sue dalam sejarah, termasuk Sue Jing, yang mampu melepaskan kekuatan sihir semacam ini. 1 jam kemudian, Chu Chen berkeringat deras dan duduk bersila. Seni bela diri yang saat ini sedang ia fokuskan adalah seni melihat langit, tapak naga pengembara, dan seni pemeliharaan kesehatan Tao. Satu hal yang aneh, 1 abadi, 1 Tao. Di rumahnya sendiri, Chu Chen tidak berani menggunakan kemampuan sihirnya untuk melihat langit secara sembarangan. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang dilakukan ayah mertuanya. Setelah berlatih teknik menatap langit selama 1 jam dan merasa telah memperoleh sesuatu, Chu Chen berdiri, kembali ke vilanya, dan mandi dengan nyaman. Saya baru saja keluar kamar mandi ketika telepon di meja berdering. Chu Chen melirik ide penelepon dengan heran. "Kakak tahu, apakah kamu sudah kembali ke Guangzhou?" Chu Chen tahu bahwa Jiang Yingtao telah menjalankan misi selama periode ini. Suara Jiang Yingtao terdengar manis. "Kau merindukanku, bukan?" Chu Chen terbatuk keras, dan tanpa sadar teringat pada buah persik menawan yang tidak merenggut nyawanya. "Baiklah, saudari tahu, aku bukan orang seperti itu," Chu Chen menjawab dengan serius. Jiang Yingtao berkata dengan nada tidak manusiawi, "Bukankah itu tidak manusiawi?" Chu Chen memegang dahinya dengan tangannya. "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Suster Tao masih tetap menawan seperti biasanya."
Jiang Yingtao tidak lagi mengolok-olok Chu Chen, tetapi masih cukup berkesan. Bagaimanapun juga, dia telah menggoda pahlawan terkenal di dunia, Chu. Selamat, Jiang Yingtao berkata sambil tersenyum. Chu Chen tertegun, selamat untuk apa? Ini adalah medali yang belum pernah ada sebelumnya untuk membela negara dalam seluruh sejarah Biro Operasi Khusus. Jiang Yingtao menghela napas. Sekalipun sekarang kamu digantung di tembok, keturunanmu akan tetap bisa menikmati perlindunganmu. Tergantung di dinding, mulut Chu Chen berkedut, dan dia masih bertanya, apa itu medali pertahanan? Kapten Chu, mungkinkah dia belum tahu? Chu Chen mendengar si Tu Jing berbicara di samping Jiang Yingtao. Jiang Yingtao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pengumuman hadiah untuk misi Lituania baru saja dirilis 10 menit yang lalu. Apakah kamu tidak melewatkannya? Chu Chen tertegun. Aku baru saja mandi. Jiang Yingtao menghela napas. Kapten Chu, tanah keindahan adalah makam para pahlawan. Dengan baika pada saat ini, Chu Chen juga dengan cepat membuka bagian belakang Biro Operasi Khusus. Dan benar saja, ada pengumuman yang sangat menarik perhatian. Pengumuman tersebut sangat menegaskan pentingnya dan signifikansi historis dari penyelesaian misi Lituania. Peserta, termasuk Jiang Kufeng, Liao Qi, Luo Sanxiang dan lainnya, semuanya diberi penghargaan. Adapun Chu Chen, ia secara langsung dianugerahi medali pertahanan nasional. Ini adalah medali pertahanan negara pertama dan satu-satunya yang dianugerahkan dalam sejarah Biro Operasi Khusus. Sejak saat ini, Chu Chen menjadi orang nomor 1 yang tak tertandingi dalam sejarah Tiongkok. Sertifikasi resmi. Harta Nasional. Bersambung.